Ini karyanya William. William ini salah satu teman saya dari Venezuela. Dia senang dengan lukisan-lukisan natural dan tidak punya galeri. Jadi ya sudah dititipkan di sini. Dia beraktivitas di sini. Demikian juga dengan kerajinan-kerajinan yang ada di depan ini ada punya pengrajin-pengrajin yang karyanya ini mewakili workshopnya gitu. Jadi ditaruh di Sinau. Kadang-kadang juga ada pesanan, kadang-kadang dijadikan merchandise. Kalau pas di sini ada acara, cari merchandise-nya nggak usah jauh-jauh, di kita siapin gitu kan Ada dari gitu ya Mas teman-teman berarti. komunitas yang lain juga. Saya pikir tantangannya lebih berat buat teman-teman yang senior ya, karena menghadapi kemajuan zaman ini tantangan buat buat teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Nah, untuk teman-teman yang muda ini, eh, seni rupa sekarang sama eh, teman-teman muda ini sudah new media art. Iya. Jadi perkembangannya sudah, wah, kadang-kadang ini seni rupa bukan gitu kan. Tapi saat konsepnya sudah kuat, ini bisa jadi materi untuk seni rupa. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita pelajari juga, karena kebebasan berkesenian sekarang sudah hampir tidak ada batas gitu Iya. ya. Jadi tantangannya buat teman-teman muda ya, eh, pasti akan ke sana, pasti akan lebih lebih banyak gitu. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HG Podcast, bertemu lagi di HG Podcast. Relung perjalanan hidup, yes banget. Pada siang hari ini, saya Adizi Gipana selaku podcaster akan menemani teman-teman HG Podcast. Nah, tentunya di sini pada episode kali ini kita akan membahas tema terkait ruang untuk seniman muda khususnya yang ada di Cirebon. Nah, di sini juga tentunya saya tidak sendirian karena di samping saya sudah ada Mas Niko. Ya, Ya, selamat sore. selamat siang Mas. Selamat siang, selamat siang. Ya, Mas Niko ini selaku narasumber ya pada siang hari ini yang merupakan seorang seniman yang mungkin sudah malang melintang di Cirebon ini. Nah, Mas, mungkin bisa sebelum kita lanjut ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya, eh, selamat siang. Saya Niko dari Sinau Art. Sinau Art ini salah satu lembaga yang bergerak di pendidikan seni, terutama untuk anak-anak dan remaja. Ya, berarti untuk kesibukan saat ini eh, full di Sinau Art atau ada kesibukan lain, Mas? Eh, Kesibukan, ya, sibuk nggak sibuk ya sebenarnya, karena kebetulan di sini ada dua tempat yang di Sinau Art juga ada kegiatan. Terus karena saya bagian dari aktivator di Gedung Negara di Kreatif Hub ini, jadi harus bisa bagi waktu lah untuk teman-teman yang mau berkegiatan di sini dan sekaligus juga yang berkegiatan di Sinau Tabalong. Oke, berarti kesibukannya lumayan padat ya, Mas. Ya Karena lumayan. harus di Sinau Art juga mempunyai tanggung jawab dan di sini juga Iya, mempunyai itu kesibukannya pengennya sendiri. sih pensiun, cuman kayaknya nggak bisa pensiun juga. Kalau boleh tahu nih, Mas, Mas Niko sendiri mulai terjun ke dunia seni ini dari umur atau dari tahun berapa, Mas? Kalau saya tertarik dunia seni sebenarnya dari kecil ya, dari SD juga sudah mulai senang gambar, senang main teater, senang main musik. Nah, kebetulan setelah saya sekolah di Jakarta, balik ke Cirebon itu, kita bikin lembaga kursus yang bergerak di bidang seni, terutama seni rupa untuk anak-anak gitu kan. Jadi itu berdiri tahun 2006, jadi lumayan cukup lama. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya tempat
di Jalan Rinjani di Perumnas. Berarti sudah hampir sama dengan saya umurnya Mas. Iya, Umur dari Sidawat ini karena saya berarti harus cium tangan sama saya. oh iya iya Sidawat dekat saya ini hanya beda 3 tahun gitu. Iya, Saya 2003 dan Sidawat lahirnya 2006 itu mulai didirikannya. beda 3 tahun. Nah, Mas, kebetulan kan pada siang hari ini nih, teman-teman lagi podcast juga mungkin sudah tahu ya, pada siang hari ini kita kan akan membahas temanya ini terkait dengan ruang untuk seniman muda, nah khususnya yang Iya. ada di Cirebon nih, Mas. Kebetulan kan Mas Niko ini seorang seniman yang memang sudah sangat berpengalaman lah yang ada di Cirebon ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, apa sih yang menjadi inspirasi Mas Niko atau motivasi dari Mas Niko untuk menggeluti dunia seni? Itu motivasinya Hmm, atau inspirasinya itu dari mana? iya, kalau kalau seni sendiri emang sudah menjadi jalan hidup ya, sudah menjadi pilihan. Jadi kita harus menerima konsekuensinya ketika seni menjadi pilihan. Saya aslinya bukan dari Cirebon, saya dari Jawa, dari Tegal. Tapi ketika saya datang ke Cirebon ini, begitu banyak seni budaya yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain, Mungkin tidak ya dimiliki ya oleh. menarik ya Mas mungkin. Buat saya luar biasa karena kita memiliki banyak keraton, lebih dari satu keraton yang ada di Cirebon. Ada kesenian daerah yang dari dulu sampai sekarang masih terjaga. Tari topeng juga dari generasi ke generasi masih terus terjaga. Jadi buat eh, saya orang di luar Cirebon, tapi saya tertarik untuk bisa ikut menjadi bagian dari pelestarian itu. eh Ya alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang sudah kita buat yang berkaitan dengan bagaimana eh, pelestarian ini tetap dijaga, kebudayaan ini tetap tetap kita kita lindungi walaupun hanya sebagian kecil gitu, tapi minimal kita ada kontribusi untuk bisa Tetap ikut melestarikan ya Mas, tetap melestarikan menjaga agar begitu ya. budaya yang ada ini mungkin tidak hilang termakan oleh zaman gitu ya, Betul, betul. dengan perkembangan yang terjadi. Ya. Nah, kalau Mas Niko sendiri nih sebagai seorang seniman ya kan Mas, bagaimana sih Mas Niko ini melihat gitu perkembangan seni yang ada di Cirebon ini khususnya dalam beberapa tahun ke belakang gitu Mas? Hmm. Cirebon tidak pernah kehabisan materi untuk diangkat gitu ya. Dari sisi apapun, eh, dari seni rupanya, dari kriya, dari tradisinya, dari apa segala macam, Cirebon itu nggak pernah habis untuk diangkat. Jadi perkembangannya menurut saya bukan semakin kesini semakin ke sana ya. Iya, Tapi kalau saya lihat, terutama generasi generasi muda teman-teman di Cirebon ini tidak meninggalkan juga, walaupun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya baru gitu kan, kekinian, tapi basic tradisi selalu ada, entah itu di seni rupa, di musik, ada musik band, musik baru tapi disisipi oleh gamelan Cirebon. Itu ada terus ke bawah. Jadi eh, perkembangannya Cirebon selalu ada sesuatu yang baru yang buat saya menarik untuk dinikmati sih. nah, tadi mungkin saya sedikit tertarik terkait bagaimana adanya perkembangan atau adanya hal-hal baru gitu dalam dunia seni yang mungkin ini terjadi pada saat ini gitu Mas. Hmm. Yaitu kan berarti adanya perkembangan teknologi saat ini mempunyai istilahnya ini kekuatan atau mempunyai perubahan tersendiri gitu dalam Ya. dunia seni. Nah, menurut Mas Niko sendiri nih Mas, bagaimana sih Mas peran atau pengaruh dari perkembangan teknologi saat ini yang terjadi yang kita rasakan ya? Nah, di dalam dunia seni gitu Mas, perannya yang Iya, terlihat. kemajuan teknologi ini kan bagian dari sebuah kreativitas, bagian dari kreativitas. Jadi
salah juga kalau kita tidak tidak mendukung ataupun tidak mengikuti zaman, karena itu adalah bagian dari kreativitas anak-anak muda. Jadi eh, dulu orang melukis dengan menunggu inspirasi, menunggu mood, menunggu apa. Sekarang kita bisa cari ide di YouTube atau di mana, atau sekarang mungkin ada AI Iya. yang lebih berkembang. Jadi bersiap-siaplah seniman-seniman yang dulu menggunakan cara-cara seperti itu untuk bisa mempelajari perkembangan zaman sekarang gitu kan. Bukan berarti yang dulu akan ditinggalkan begitu saja. Karena yang dulu-dulu pasti punya nilai. Hanya sekarang kita harus berani dan mau memahami tentang perkembangan zaman. Ya harus belajar lagi sama yang lebih muda gitu. Kalau dulu belajar yang tua, kita juga yang tua juga belajar sama yang muda-muda yang mungkin ya yang menguasai teknologi lah. Iya. Entah itu eh, digital marketing, entah apa itu tetap harus kita pelajari. Berarti dunia seni ini juga kalau menurut Mas Niko pribadi harus dapat bisa terus menyesuaikan dan juga apa ya mengikuti apa ya, perkembangan atau perubahan dari zaman ini sendiri gitu ya, Mas. Ya, Agar tidak mungkin agar tidak hilang atau termakan oleh perkembangan zaman yang ada. iya, betul, betul. Karena kalau tidak mengikuti pasti akan Akan habis hilang, mungkin ya Mas, akan akan habis. hilang gitu oleh Betul. perkembangan yang ada gitu kan. Nah, dari sejauh ini nih Mas, mungkin kan tadi Mas Niko ini kan menyukai dunia seni itu sudah dari kecil ya Mas ya, Hmm. sudah sejak kecil. Nah, ada nggak sih Mas tantangan mungkin boleh dari pengalaman pribadi atau mungkin dari pengamatan Mas Niko terhadap seniman-seniman yang ada gitu ya Mas. Tantangan terbesar nih Mas yang dihadapi oleh seniman-seniman muda khususnya yang ada di Cirebon atau mungkin ya untuk seniman muda lah gitu ya, yang untuk umum. Itu tantangan terbesarnya apa sih Mas yang harus dihadapi gitu untuk menjadi seniman yang hebat? Eh, itu tadi saat kita menobatkan diri untuk menggeluti dunia seni pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi tantangan pasti ada ya setiap zaman, setiap waktu pasti tantangan itu akan selalu ada. Ya itu tadi kalau saya pikir tantangannya lebih berat buat teman-teman yang senior ya karena menghadapi kemajuan zaman ini tantangan buat buat teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Nah, untuk teman-teman yang muda ini eh, seni rupa sekarang sama eh, teman-teman muda ini sudah new media art. Iya. Jadi perkembangannya sudah wah kadang-kadang ini seni rupa bukan gitu kan. Tapi saat konsepnya sudah kuat ini bisa jadi materi untuk seni rupa. Jadi banyak hal yang sebenarnya harus kita pelajari juga karena kebebasan berkesenian sekarang sudah hampir tidak ada batas Iya. gitu ya. Jadi tantangannya buat teman-teman muda ya eh, pasti akan ke sana pasti akan lebih lebih banyak gitu. Ya, itu ya, Sobat HG Podcast semua. Terutama nih untuk Sobat HG Podcast yang ada di rumah ataupun yang ada di luaran sana. Yang mungkin mempunyai cita-cita atau apa ya, mempunyai rasa senang terhadap dunia seni. Nah, itu tadi ya ada beberapa tantangan khususnya bagaimana kita ini selaku seniman muda harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita juga tadi harus dapat beradaptasi. Itu mungkin merupakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman semua gitu. Yang memang ingin menggeluti dalam artian di dunia seni ini gitu. Nah, Mas Niko, kalau menurut Mas Niko sendiri nih, Mas, apa sih inisiatif atau mungkin program-program apa nih yang bisa untuk apa ya menjadi wadah atau menjadi penopang untuk mengembangkan kreativitas dari seniman-seniman muda, Mas, khususnya yang ada di Cirebon mungkin. Hmm. Untuk seniman-seniman muda sih saya berharap gitu kan untuk bisa menjadi jembatan antara teman-teman yang
sudah bergerak lebih dulu dengan teman-teman yang sekarang kan seperti ada jeda karena perkembangan zaman itu. Ada Jadi jarak mungkin ya Mas. iya, jadi ini bisa jadi jembatan. Entah itu eh, apa memanage memanage teman-teman seniman yang sudah jadi ini, bagaimana memanage sebuah karya, bagaimana memanage sebuah komunitas yang kekinian. Karena teman-teman sekarang kan ya podcast, ya Iya. bikin TikTok, ya bikin eh, apalah Yang Instagram lain-lain apa lah. segala macam itu kan Iya. teman-teman ini menguasai. Jadi materi sini ini kan nggak habis sebenarnya kalau jadikan materi untuk podcast, untuk YouTube, untuk apa ini eh, perkembangan sekarang boleh mereka main TikTok, main apa, tapi kalau bisa ya ini ada unsur budaya yang harus Tetap juga dibawa ya. mereka bawa gitu. Memang sih bebas-bebas aja, silakan teman-teman yang mau main TikTok main apa, tapi saya sih titipnya itu. Ini ada kebudayaan yang begitu luhur di Kota Cirebon ini bisa menjadi materi atau mungkin jadi apa ya, jadi kekayaan buat podcast, buat TikTok, buat YouTube, model-model kayak gitulah. Berarti seni ini juga sebisa mungkin ini harus dapat menjadi apa ya, alat untuk menjadi apa ya, menjaga identitas dan juga Ya, apa namanya tuh, budaya lokal yang ada di Cirebon. ya, ya karena kebudayaan kita tinggal punya sisa budaya. Kebudayaan kita ini yang terakhir kan, sisanya kita udah nggak tahu kemana lah. Kebudayaan inilah yang harus kita jaga karena ini sudah semakin langka dan semakin redup. Iya. Jadi ya sudah, kita sebagai anak-anak muda gimana caranya kebudayaan luhur itu masih bisa diangkat sampai sekarang. Nah, Mas Niko, tadi kan Mas Niko sendiri menyebutkan bagaimana seni ini harus dapat menjadi identitas dan juga budaya lokal yang apa ya, ditonjolkan lah. Nah, kan dengan perkembangan zaman yang terjadi pun gitu, saat ini banyak isu-isu atau fenomena-fenomena di mana anak-anak muda sekarang ini lebih apa ya, mungkin lebih tertarik atau lebih mengenalnya ini kan budaya luar yang dibawa gitu, dibanding dengan budaya lokal yang ada gitu Mas. Nah, ini kan disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi, itu kan membuat budaya-budaya luar ini semakin mudah gitu dibawa masuk atau eh, apa ya, dikenalkan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Hmm. Nah, pandangan Mas Niko sendiri terkait fenomena tersebut seperti apa sih Mas? Ya, eh, untuk budaya-budaya luar yang masuk, saya pikir eh, kita nggak juga antipati gitu kan ya, karena ya apalagi perkembangan zaman sekarang nih, orang bertukar kebudayaan udah ada teman-teman yang di sanggar seni ini kedatangan orang bule, terus mereka pulang membawa tradisi Indonesia juga banyak. Jadi mungkin teman-teman di HG Podcast ini ada yang pernah tahu ada Eric Not yang belajar di Kecerbonan, terus mereka bisa membuat sanggar di LA sana, dan itu menjadi kebudayaan. Nah, apa mereka membawa misi budaya Indonesia di negaranya. Dan kita pun kadang-kadang tanpa kita sadari gitu kan, karena sering lihat YouTube ada kebudayaan-kebudayaan yang masuk. Saya pikir kalau basicnya kita di kebudayaan kuat, eh, pasti sih rasa rasa Indonesianya itu pasti ada. Jadi Tetap terbawa lah ya Mas. iya, kalaupun ada Korea yang masuk sini, ya tetap itu Korea, Indonesia tetap Iya. Indonesia. Kita nggak akan pernah pantas di merah-merahin, disipit-sipitin, ya apa ya, Nah, tetap pakai udeng-udeng biar kayak orang iya. Arab, ya tetap kita orang Indonesia. Pengen kayak bule-bulenya, tetap kita ini orang-orang orang Indonesia yang pantasnya ya pakai belangkon, pakai iket, pakai itulah jati diri kita yang sebenarnya. Jadi perkembangan zaman yang membawa kebudayaan asing masuk ke sini
saya pernah alami juga ketika saya bekerja sama dengan teman-teman Korea itu selama 3 tahun kita bikin new media art. Saya pikir wah ini Korea mau ngajarin kita kebudayaan. Iya. Ternyata mereka malah malah belajar membuat batik, tapi mungkin pakai kain yang dari mereka kayaknya lebih bagus, pewarnanya pakai alami, terus mereka juga akhirnya belajar juga gitu kan, belajar dari budaya kita. Saya pikir ini juga Positif ya Mas. positif gitu kan, karena Indonesia ini kebudayaan sangat kaya dan sangat sangat kuat. Eh, Kalau saya sih nggak ada rasa takut untuk kebudayaan kita bakal berubah menjadi kebudayaan apa, enggak, Iya. karena memang basic kita di kebudayaan ini sadar tidak sadar kuat gitu. Ya itu tadi ya Mas, berarti kebudayaan atau seni yang ada di Indonesia ini harus menjadi, tetap harus dijaga identitas dan Iya, sebagai identitas dan sebagai budaya yang ada gitu kan ya Mas. Oke, nah Mas, baik, saya mungkin ingin sedikit menanyakan atau mungkin ini juga mewakili teman-teman seniman yang ada di Cirebonnya, seniman-seniman muda gitu, terkait bagaimana sih Mas peran yang ditimbulkan nih dari komunitas-komunitas seniman yang ada di Cirebon gitu khususnya dalam mewadahi ataupun apa ya, ya itu, membuat wadah sebagai wadah untuk menampung kreativitas, ide-ide yang dimiliki oleh seniman muda yang ada di Cirebon ini. iya. Eh, Sekarang kita punya Gedung Kreatif Hub. Gedung Kreatif Hub ini sebenarnya salah satu ruang yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk teman-teman muda yang ingin eh, melakukan kegiatannya gitu. Jadi disiapkan ruang, terus ada wifi, ada media promo juga dibantu sama Pemprov Jabar. Sebenarnya ini menarik untuk teman-teman Iya, teman-teman muda yang saya harap sih mereka mau bergabung, dimanfaatkan ya. dimanfaatkan karena bagaimanapun juga posisinya kita ada di Cirebon yang harus sama-sama sama-sama kita kita manfaatkan dan kita tonjolkan apa sih kemampuan kita. Kalau misalnya kita punya kemampuan disimpan aja di rumah kan siapa yang mau lihat juga gitu, Iya. tapi ketika kita berkumpul terus bareng-bareng kita menciptakan ide-ide baru di tempat ini, mau bikin gerakan apakah, pementasan apa, atau mau bikin bazar atau bikin apa, saat berkumpul itu ide ide tuh ada aja Iya, gitu kan saran karena banyak masukan orang. mungkin dapat ditampung gitu Mas ketika adanya Betul. komunitas atau perkumpulan Heeh. itu. Jadi fungsinya itu silakan ruangan ini dipakai untuk ya untuk diskusi lah, untuk kemajuan Seni-seni yang seni ada di teman-teman, yang ada lah. iya anak-anak muda gitu silahkan. Ya, ini bisa dijadikan sebagai mungkin wadah gitu untuk ya tadi gitu, memunculkan atau mewadahi bagaimana seniman-seniman muda yang ada di Cirebon ini. Oke Mas. Nah, kalau tadi kan sudah membahas seni dan yang lain-lain. Sekarang mungkin kita nggak kerasa gitu ya Mas, sudah panjang lebar ngobrol gitu Hmm. terkait seni ini. Nah, ada nggak sih Mas saran ataupun masukan nih untuk teman-teman seniman muda yang ada di luar sana, khususnya yang ada di Cirebon ya, agar tetap terinspirasi, tetap termotivasi untuk terus berkarya dan juga apa ya, semangat lah dalam Hmm. menggeluti dunia seni ini gitu. Ya, jadi fungsinya tempat ini adalah eh, menjadi tempat kolaborasi. Jadi kalau misalnya banyak komunitas yang berkumpul, banyak kolektif yang berkumpul, itu pasti akan banyak ide. Nah, itu menjadi menjadi apa ya inspirasi ya. Kalau misalnya mungkin orang-orang film di tempatnya sendiri eh, idenya ada, tapi begitu gabung di sini bisa lebih berkembang karena melihat oh ini yang ini sedang bikin kegiatan ini bisa nggak kolaborasi, oh sama yang Kria bisa nggak berkolaborasi gitu kan. Jadi saat menjadi taruhlah seperti sapu lidi yang masing-masing batang kalau berjalan sendiri akan sulit, tapi ketika digabung menjadi satu kekuatan yang tentunya idenya akan baru, idenya akan fresh dan
ini nggak bakalan habis ketika ketika ide-ide itu kita bahas dan kita wujudkan dalam bentuk pameran, konser, festival atau apa. Ketika berkumpul di satu wadah, biasanya ide-ide itu muncul. Nah, untuk para teman-teman seniman muda nih, khususnya para seniman-seniman yang ada di Cirebon, kita ini harus tetap terus semangat gitu, tetap terus menjaga motivasi kita untuk terus menjaga identitas dan juga budaya lokal yang ada di Cirebon dengan melalui apa ya, seni ini gitu, seni yang ada. Kita ini harus tetap terus melestarikannya agar kita seni yang ada, budaya lokal yang ada ini tidak tergerus, tidak habis tergerus oleh perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Nah, mungkin untuk Mas Niko ini di depan ya, teman-teman, di sini sudah ada beberapa karya seni gitu yang dihasilkan atau yang dibuat oleh Mas Niko sendiri. Mungkin nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Nikonya langsung gitu ya terkait seni-seni yang ada di depan ini. Mungkin boleh Mas Ya. dijelaskan seni-seni. Eh, Sebenarnya ini bukan bukan karya saya pribadi Ya, karena bagaimanapun juga saya harus jangan tampil sendiri. Tetap saya membawa teman-teman yang tidak sempat untuk berkumpul di sini. Jadi ini karyanya William. William ini salah satu teman saya dari Venezuela. Dia senang dengan lukisan-lukisan natural dan tidak punya galeri. Jadi ya sudah dititipkan di sini, dia beraktivitas di sini. Demikian juga dengan kerajinan-kerajinan yang ada di depan ini ada punya pengrajin-pengrajin yang apa yang karyanya ini mewakili workshopnya gitu. Jadi ditaruh di Sinau. Kadang-kadang juga ada pesanan, kadang-kadang dijadikan merchandise. Kalau pas di sini ada acara, cari merchandise-nya nggak usah jauh-jauh, di kita siapin gitu ada kan gitu dari ya Mas teman-teman berarti. komunitas yang lain juga. Kalau ini teman-teman Sinau yang memanfaatkan kayu-kayu bekas. Ini kotaknya itu dari frame bekasnya sablon, Oh iya. terus kayu-kayu bekas bangunan dibikin, dicat, terus dikasih judul. Jadi ini konsepnya kayak lihat di kota-kota pesisir, ada mercusuar, ada apa rumah-rumah kecil, ada tapi eh, kita gambarkan bahwa itu satu sudut di pelabuhan. Jadi banyak karya-karya pengrajin ini yang dari ini juga kayu-kayu dari dari kulit, ada yang dari kayu ini untuk kalung, untuk apa. Jadi banyak sih yang memanfaatkan limbah dijadikan souvenir, dijadikan hiasan. Oh, tapi berarti ini juga ya Mas menjadi apa ya? Salah satu wadah untuk memanfaatkan mungkin bisa dibilang barang-barang bekas yang bisa di apa ya? Bisa diolah kembali gitu. Iya, iya. Jadi di Sinau itu kan ada program festival namanya Jaga Kali. Di Jaga Kali sendiri setiap festivalnya kita eh, menyuarakan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi banyak barang-barang yang kita pakai itu yang dijadikan souvenir itu dari limbah. Entah itu limbah plastik, ada botol, ada apa dijadikan satu kreasi yang bagus dan layak jual. Biar ini jadi edukasi buat teman-teman yang masih kecil-kecil, anak-anak muda yang generasi penerus ini Iya. tahu bahwa barang-barang ini bisa dimanfaatkan lagi. Jadi untuk mengurangi limbah plastik, sampah apa segala macam itu. Berarti sangat-sangat bermanfaat lah ya guys. Jadi untuk teman-teman semua ini ketika ada barang-barang yang mungkin dirasa sudah tidak terpakai di rumah dan itu masih bisa dimanfaatkan menjadi sebuah seni gitu. Dan mungkin saya pernah mendengar kata-kata yang apa ya? Apapun barang-barang atau apapun itu ketika berada di tangan orang yang tepat itu dapat menjadi bernilai kembali gitu.
Iya, apa barang-barang yang mungkin tadinya sudah tidak bernilai ketika ada di tangan orang yang tepat itu dapat apa ya, menjadi bernilai kembali gitu, bahkan betul. menjadi nilai ya seperti nilai seni yang bisa digambarkan mempunyai makna yang sangat mendalam gitu. Nah, untuk teman-teman HG Podcast di luar sana yang menonton episode kali ini, jangan lupa ya untuk mungkin apa ya, ketika butuh inspirasi terkait seni ataupun membutuhkan ide-ide konten-konten terkait seni, mungkin nanti bisa langsung dikepoin nih, yaitu Sinau Art yang dibangun atau dikembangkan oleh Mas Niko ini gitu. Mungkin boleh Mas di ini kan. Iya. Di Sinau Art sekarang kita buka buka kelas untuk liburan buat anak-anak yang selama masa libur ini di rumah bisa datang ke sini untuk belajar menggambar, melukis, mewarnai, membuat kerajinan-kerajinan dari limbah itu bisa. Nanti di akhir akhir workshop karya-karya itu bisa dipamerkan gitu. Terus kalau di Sinau Tabalong karena kebetulan tempatnya dua, di sini satu, yang di Rinjani satu, di sana juga kita buka kelas menggambar. Terus rencana ke depan kita bikin apa namanya ada outbound, ada kegiatan-kegiatan outdoor gitu di Sinau. Silahkan teman-teman bisa gabung, bisa main ke sana. Nah, untuk teman-teman mungkin nanti juga bisa dikepoin IG-nya apa ya Mas, kalau boleh tahu IG dari Sinau Art ya. IG-nya Sinau Art. IG-nya Sinau Art ya guys. Nah, untuk teman-teman nanti bisa dicari tahu lebih mendalam terkait dunia seni, yaitu di IG-nya Sinau Art. Oke, nanti bisa diperdalam lagi. Nah, mungkin Mas untuk sebagai penutup nih Mas, mungkin ada kata-kata atau saran untuk para seniman muda yang ada di luar sana. Boleh Mas? Tetap terus berkarya, kembangkan karyanya, dan jangan lupa bahwa kita punya tradisi yang bagus. Nah, teman-teman HG Podcast semua, tidak terasa ya kita sudah panjang lebar gitu. Kita tadi membahas terkait ruang untuk seniman muda, khusus yang ada di Cirebon ini bersama dengan Mas Niko, salah seorang seniman yang ada di Cirebon gitu. Nah, mungkin dari Mas Niko sendiri ada saran ataupun kata-kata nih untuk para seniman muda di luar sana, khususnya untuk para seniman muda yang ada di daerah Cirebon, Mas. Iya, untuk teman-teman seniman muda terus berkarya, terus berkembang. Jangan lupa bahwa tradisi kita, tradisi Cirebon, tradisi Indonesia ini sangat kaya. Jadi silakan berkembang, tapi jangan lupa dengan kebudayaan kita. Oke, itu dia Sobat HG Podcast semua. Podcast pada siang hari ini terkait ruang untuk seniman muda, khususnya yang ada di Cirebon, bersama dengan Mas Niko. Nah Mas, mungkin sebagai penutup ya, sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ada sedikit mungkin kata-kata atau gaya dari HG Podcast nih Mas. Ya, Mungkin seperti ini Mas. Ketika saya bilang HG Podcast, nanti kita bersama-sama melakukan gerakan relung perjalanan hidup. Yes, Bang. Oke, Mas, ya, siap? siap. Oke. HG Podcast, relung Relung perjalanan perjalanan hidup. Yes, Yes, Bang. Oke, sekian dari kami pada podcast siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast relung perjalanan